Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keberagaman suku dan budaya yang tersebar di ribuan pulau. Sobat DKPPU, kembali lagi bersama saya Frida Hermawanti, host yang akan berbagi informasi kepada Sobat setia DKPPU terkait tugas pokok dan fungsi DKPPU, Direktorat Kelek Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Kali ini saya akan mengajak Sobat setia DKPPU untuk menyaksikan obrolan saya dengan berbagai narasumber dan tentunya menyuguhkan informasi-informasi yang sangat menarik. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube officialnya DKPPU. Sobat DKPPU, kalau sebelumnya nih kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi mengenai seorang pilot. Nah, siapa sih kali ini narasumber yang akan saya ajak untuk berbincang-bincang? Untuk itu, ikuti terus YouTube official DKPPU. Sobat DKPPU, nah penasaran kan? Kali ini saya akan bertemu dengan seorang narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Untuk itu ikut saya ya. Assalamualaikum, halo Kapten. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk nih, Kak? Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Frida. Halo Kapten, apa kabar? Apa kabar? Baik. Kapten sehat? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Sobat KPPU, inilah beliau yang tadi saya sampaikan adalah orang yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Kasubdit Lisensi Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kapten Trinus Yogo. Kapten, kita boleh ngobrol-ngobrol nih, Kap? Oh iya dong, boleh dong. Gimana nih, Kap? Kita ingin di sebelah sana? Boleh, silakan Frida di sofa. Kapten. Baik, Sobat KPPU, kita ngobrol-ngobrol dengan Kapten Trio. Mari. Kapten, kita buka masker terlebih dahulu. Biar kita lebih enak ngobrolnya ya, Kap ya. Lebih segar dan tentunya tetap jaga jarak ya, Kap. Baik, Kapten, terima kasih sebelumnya telah berkenan meluangkan waktu buat Sobat KPPU, karena Sobat KPPU ini ingin mendengar berbagai informasi dari Kapten Trinus Yogo. Nah, Kap, gosip-gosip nih, Kap, bisik-bisik dari para netizen kalau DKPPU ini telah melakukan sertifikasi terhadap personel pengoperasian pesawat udara tentang penambahan kapabilitas seaplane untuk PSC 141. Nah, apa benar tuh, Kak? Kita pengen tahu nih, Kak. Oh gitu. Terima kasih Mbak Frida. Memang benar telah kita lakukan penambahan capability untuk sekolah penerbang di Akademi Penerbangan Banyuwangi. Penambahan tersebut berbanding lurus dengan rencana Kementerian Perhubungan, rencana besar Kementerian Perhubungan bahwa negara Indonesia yang memiliki 2/3 negara dengan perairan itu sangat memerlukan seaplane. Untuk itu makanya Kementerian Perhubungan di BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan melalui kemudian diteruskan ke Akademi Penerbangan Banyuwangi membuat rencana untuk membuat pelatihan seaplane, sehingga kedepannya tidak perlu lagi anak-anak bangsa ini belajar menerbangkan pesawat seaplane di luar negeri, begitu Frida. Menarik sekali ya, Kak ya. Tadi Kapten sampaikan bahwa ini rencana besar dari Kementerian Perhubungan ya, Kak ya. Iya, betul. Nah, tentunya tadi Kapten juga sampaikan bahwa tidak perlu lagi loh sekolah itu ke luar negeri. Apalagi di masa pandemi gini ya, Kak ya. Kita susah sekali untuk bepergian ke berbagai macam negara. Dan
tentunya seaplane ini sekarang sudah ada di Banyuwangi, begitu ya Kap ya? Wow, ini tentunya menjadi sebuah terobosan yang sangat menarik. Nah tentunya Kap, mungkin Sobat KPPU ini ingin mengetahui nih Kap, kira-kira tahapannya tuh seperti apa nih Kap dalam penambahan kapabilitas ini? Jadi penambahan ini sesuai dengan regulasi yang ada dan staff instruction yang ada di Kementerian Perhubungan melalui 5 fase. Namun demikian saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya akan mengambil poin-poin yang tadi ditanyakan oleh Mbak Frida, bahwa memang betul sebagai bangsa yang besar yang 2/3-nya adalah perairan itu sangat tidak afdol kalau kita tidak memiliki pendidikan penerbangan seaplane. Nah, terkait dengan hal yang penambahan capability, yang menarik adalah di Banyuwangi itu tempat pelatihannya itu jaraknya untuk kita mendarat di air itu sekitar 15 mil dari Bandara Banyuwangi menuju suatu Teluk Papang namanya. Teluk Papang ya? Teluk Papang itu ada satu di Teluk, itu sangat baik ya lokasinya untuk latihan seaplane ya, dan saya sendiri sudah terbang ke sana dan melakukan dan menyaksikan sendiri. Itu lebih tenang ketimbang yang di tempat yang lain. Kemudian juga traffic lalu lintas kapal-kapal yang lain juga tidak terlalu banyak, sehingga kita memberikan satu floating seperti pelabuhan itu untuk docking. Jadi pesawat itu mendarat, nanti kita tidak hanya belajar menerbangkan pesawat di udara dengan menggunakan float itu, tentunya berbeda ya dengan float itu, kemudian mendarat dan take off di air, kemudian juga taxi. Juga ini memerlukan skill khusus, Frida. Dan Kapten sudah melakukan belum? Sudah melakukan. Wow, jadi buat saya nih, Kapten Trimes Yogo nih. Ya, jadi betul-betul ini dan juga docking. Docking ini yang sangat mungkin satu juga yang menjadi perhatian nanti pada saat kita nanti belajar tentang seaplane itu, untuk docking. Bagaimana kita merapat? Karena kan kita ngerem itu beda dengan kita di darat ya. Kita perlu satu skill. Saya rasa itu yang menarik ya, Frida, terkait dengan kalau yang lain yang di classroom, training yang lain itu mungkin tidak semenarik yang di air, yang di Teluk Papang itu, untuk kita latihan bermanuver di air itu. Dan Kapten, mungkin yang dimaksud dengan seaplane ini berarti khusus untuk laut saja gitu ya Kap? Atau mungkin barangkali seperti danau seperti itu bisa atau tidak Kap? Atau hanya khusus seaplane untuk tentu bisa, Frida. Jadi pesawat ini dirancang bisa dari darat, terbangnya dari darat kemudian menuju ke air. Tentunya bisa membawa barang, bisa membawa penumpang. Nah, jadi yang dilatih di Banyuwangi ini adalah pilotnya dilatih untuk menerbangkan pesawat mendarat di darat dengan floating tadi, dengan peralatan floating, kemudian dia juga bisa mendarat di air. Nah, nanti setelah para pilot-pilot ini lulus dari sana, tentunya mereka akan dipekerjakan di operator-operator penerbangan yang memiliki usaha angkutan kargo atau angkutan penumpang. Sehingga mereka ini sudah bisa secara legal dan secara skill membawa barang dan penumpang ke tempat-tempat tujuan, baik ke tempat wisata atau tempat-tempat terpencil yang memang diperlukan, atau yang sedang mengalami bencana dan lain sebagainya. Jadi iya betul, Frida. Jadi mungkin Frida juga masih coba ini, Frida ini. Iya, Kap. Saya rasanya ingin mencoba dengan seaplane ya. Oh, boleh. Biasanya kan kita dengan airplane ya, Kap. Betul. Sekarang ingin mencoba dengan seaplane. Nah, Sobat KPPU, menarik ya. Ternyata seaplane ini selain hanya untuk bidang sektor pariwisata, ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, tadi Kapten sampaikan untuk pemerataan produksi ya, Kap ya. Dari supaya kehidupan ekonomi dari Sabang sampai Merauke ini tetap terjalin dengan baik ya, Kap ya. Betul. Kemudian tadi juga mungkin barangkali kalau terjadi emergency atau di darurat di daerah-daerah, berarti bisa ya kan, bisa langsung dijangkau, yang susah dijangkau dengan air bisa langsung dijangkau dengan seaplane ini. Iya tentu, Frida.
dengan tanpa mengabaikan aspek-aspek keselamatan, kita langsung bisa menjangkau dengan seaplane ini. Dan juga keuntungan seaplane ini, kita melakukan konektivitas itu tanpa memerlukan membangun bandara yang memiliki infrastruktur dan biaya yang besar dan juga waktu yang lama, serta penyiapan sumber daya manusia yang lama. Dengan seaplane ini, kalau dengan 2/3 negara ini dengan perairan, kalau kita kembangkan dengan seaplane ini seperti kalau kita lihat di negara-negara misalnya di Maldives ya, itu sangat-sangat populer sekali. Nah, kita melakukan konektivitas itu dengan cepat sekali dengan menggunakan seaplane. Wow, luar baik biasa, angkutan barang, ya para wisata maupun dalam kondisi-kondisi emergensi kita bisa langsung menuju tempat-tempat tujuan. Ya. Wah, Kapten, terima kasih sekali. Ini informasinya sangat berharga sekali, khususnya untuk Sobat DKPPU, karena informasi ini sangat ditunggu-tunggu nih Kap, oleh Sobat DKPPU. Baik Kap, terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat mengganggu aktivitas dan kepadatan Kapten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di DKPPU ini, saya terima kasih. Mungkin selain waktu kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, of course. Baik, terima kasih Sobat DKPPU. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang lain. Sobat DKPPU, nah kali ini saya akan bertemu dengan seorang narasumber. Nah, penasaran kan siapa dia? Ikutin terus yuk, kita masuk. Masuk. Halo Kapten, assalamualaikum. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat Kapten? Terima kasih, saya senang sekali lo bertemu dengan Kapten. Baik Sobat DKPPU, nah tadi penasaran kan siapakah beliau ini? Beliau adalah subkoordinator lisensi personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara, yaitu Kapten Win Warsono. Kita boleh ngobrol-ngobrol nih kan? Kapten, sebelumnya izin buka masker dulu ya Kap, biar kita ngobrolnya lebih enak lagi, tapi kita tetap jaga jarak nih Kap. Baik Kapten, sebelumnya terima kasih karena Kapten telah berkenan meluangkan waktunya di antara kepadatan aktivitas tentunya untuk melayani masyarakat, khususnya tugas pokok fungsi di DKPPU. Sama-sama Mbak. Terima kasih Kapten. Baik Kap, sebelumnya nih Kap, saya tadi sudah banyak berbincang-bincang dengan Kapten Trinus Yogo. Baik. Nah, tapi tentunya nih Sobat DKPPU masih ingin mendapatkan informasi dari Kapten Win. Nah, saya ingin coba nih Kap. Masalah apa ya? Informasi. Nah, ini menarik Kap. Ya. Sobat DKPPU nih ingin mengetahui tentang penambahan kapasitas seaplane di PSC 141. Kira-kira nih Kap, boleh dijelaskan tidak? Apakah ada kriteria khusus atau ada perubahan tentang sertifikasi tersebut? Oh ya, baik. Kalau untuk masalah seaplane, mungkin Kapten Tri sudah banyak jelaskan. Karena memang kita sebagai tugas fungsi di personal licensing di sini, kita juga membina beberapa perwakilan organisasi termasuk 141. Salah satunya mungkin yang didengar itu Banyuwangi ya. Iya betul. Ya betul memang sekali, beberapa kesempatan kemarin kami juga sempat datang ke Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk seaplane. Maka itu karena mungkin Mbak Frida tahu kan, negara kita luas, betul, kepulauan. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kepulauan itu kita juga butuh mungkin beberapa terobosan. Yang salah satunya disponsori atau diprakarsai oleh Banyuwangi. Banyuwangi adalah salah satu perwakilan organisasi 141 yang memiliki pesawat air. Kalau dibilang mungkin secara awam itu pesawat air. Pesawat air ya, iya. Ya? Nah itu yang Mbak Frida sampaikan di situ adalah seaplane. Ya. Maka dari itu kita Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dalam hal ini kita DKPPU bersama dengan beberapa direktorat lain, itu kita sama-sama melakukan proses bagaimana sih sebetulnya seaplane ini bisa beroperasi. Iya. Ya, Direktorat tunggu-tunggu nih sama DKPPU nih Kep. Gimana nih Kep? Ya, Direktorat Bandar Udara juga punya kontribusi loh sebetulnya. Betul. Nah, kita di sini dari sisi personal licensing
Yang tadi ditanyakan kapabilitas Banyuwangi sebagai training provider khususnya 141, ya tentunya kami melaksanakan satu bentuk sertifikasi proses. 5 fase tetap ya Mbak Frida ya. Semua fase kita 5 fase harus dijalani. Kita kapan-kapan barangkali saya bisa diajak ke Banyuwangi nih, Kap, untuk boleh. melihat ya, Kap, ya. Iya, tapi jangan berdua ya Mbak Frida ya. Kita nanti bisa sama-sama dengan instruktur ya. Iya. Jadi instruktur Banyuwangi kita ajak. Kita keliling Banyuwangi, dan Mbak Frida nggak tahu kan, Banyuwangi kan banyak spot-spotnya yang harus dilihat dari sisi udaranya. Sobat di KPPU, masih bersama saya Frida Hermawanti, dan saat ini saya berada di Akademi Penerbang Indonesia atau API, tepatnya berada di Banyuwangi. Nah, ada yang bisa nebak apa yang saya lakukan di API Banyuwangi? Penasaran kan? Untuk itu tonton terus video ini ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube official DKPPU. Hai Sobat KPPU, senang sekali saat ini saya Frida Hermawanti berada di API Banyuwangi untuk mengikuti kegiatan secara langsung para inspektor dalam melakukan proses sertifikasi. Nah, untuk itu nggak usah lama-lama lagi, kita ketemu langsung dengan para inspektornya yuk. Halo Kapten Dias, apa kabar? Baik. Nah, Cap, boleh diceritain nggak sih kepada Sobat di KPPU apa sih yang sedang dilakukan Kapten nih di API Banyuwangi? Oke, kita sedang melaksanakan kegiatan penambahan kapabilitas Cessna 172 amphibian untuk water operation di OC91 dan PSC 141 untuk API Banyuwangi. Wow, menarik sekali ya Kap ya. Nah Cap, sebelumnya nih saya ngobrol-ngobrol dengan Captain Tri dan juga Captain Win mengenai penambahan kapabilitas seaplane PSC 141 ini. Kira-kira boleh nggak sih Cap dijelasin tahapan sertifikasinya itu seperti apa sih Cap? Untuk sertifikasi kita melewati 5 fase. Yang pertama pre-application, yang kedua formal application, yang ketiga adalah dokumen compliance, fase 4-nya demonstration, dan fase 5 certification. Saat ini kita telah sampai di fase 3 untuk dokumen compliance. Wow, jadi Sobat di KPPU ternyata tahapan sertifikasinya itu ada 5, dan Captain sampaikan ini pada fase ketiga ya Cap ya. Wow, menarik sekali ya Cap ya. Nah Cap, boleh nggak sih kira-kira kalau pada saat pengecekan dokumen ini apakah setiap inspektor itu memiliki peran masing-masing atau secara bersama-sama nih Cap? Bagaimana nih Cap kira-kiranya? Untuk sertifikasi saat fase 3 ini dokumen compliance, kita melaksanakan kegiatannya bersama untuk mengevaluasi seluruh dokumen dari dokumen pesawat, izin, dan lain-lainnya. Jadi kita kerja bareng-bareng kebetulan hari ini. Oh, jadi bersama-sama saling mengecek apakah dokumennya memang sesuai yang regulasi atau tidak gitu ya Cap. Nah Cap, kira-kira pastinya dalam melakukan sertifikasi ini ada tidak ya kendala-kendalanya? Pastinya kan Captain sangat sibuk sekali nih. Kira-kira bagaimana nih Cap? Ya, alhamdulillah sih kita tim dari DKPPU dan tim dari API Banyuwangi sendiri bisa menyelesaikan dan meminimalisir segala kendala yang ada. Jadi sampai saat ini kita masih berjalan sesuai dengan time frame kita. Wow, menarik sekali ya, good job ya. Jadi tidak ada kendala yang berarti ya Kak ya. Aman. Dan mudah-mudahan juga ini juga sangat berguna untuk API Banyuwangi ya, semuanya serba lancar dan cepat sesuai dengan waktunya ya Kak ya. Nah, Sobat DKPPU, tadi sangat menarik sekali. Captain sampaikan ada fase yang keempat tadi, apa tuh Cap? Fase 4 itu adalah demonstration. Rencananya besok kita akan melaksanakan demonstration flight untuk melihat kemampuan pesawat ini terbang dan landing di API Pampang Water Aerodrome. Insya Allah sih besok kita akan mencoba dia landing di air. Wow, Sobat DKPPU, menarik sekali. Untuk fase keempat akan dilakukan flight demonstration di mana pesawat ini, Cessna 172 amphibian, akan landing di air di Water Aerodrome API Pampang. Untuk itu tonton terus, jangan kemana-mana. Oke Cap, see you tomorrow. Terima kasih.
departure on right runway 123. Kapten, kalau kita melihat api Pampang sendiri, apakah ada kesulitan ya Kap? Ada informasi kesulitan? Apakah ada kesulitan sementara dari angin, kemudian juga dari landasan sendiri, sementara ini kan mendaratnya di air gitu ya Kap? Ya, jadi gini mungkin Mbak Vita, kesulitannya itu memang ada di faktor-faktor angin dan terutama ombak Mbak. Jadi memang mengenai operation hours-nya sendiri yang kita sudah survei berkali-kali bahwa ternyata terbang di atas di Banyuwangi khususnya terbang di atas jam 10 atau sampai jam 11 itu kondisi angin itu sangat mempengaruhi ombak di Teluk ini Mbak. Jadi kita sangat sedikit sekali perharinya, bahkan hanya bisa 2-3 jam saja per hari untuk terbang. Mungkin kendalanya di situ Mbak. Tentunya saya mewakili Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Direktorat Kelayak Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Selama proses sertifikasi ini Mbak, kita sangat dibantu dalam segala bentuk prosesnya sampai program ini akhirnya tercapai. Amin. Baik, Kapten Demi, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya, sudah diberikan kesempatan. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Berkaitan dengan itu, saya kira kemarin sudah kita lakukan fase terakhir, termasuk demonstrasi dan sertifikasi kita lakukan di Banyuwangi. Khususnya kita pemberian sertifikasi itu, Mbak Frida tahu kan Ijen, jadi Gunung Ijen itu salah satu maskotnya di Banyuwangi ya. Kita datang ke sana, kita memberikan sertifikasi itu. Dan Pak Kasubdit Kapten Trinus Yogo berkenan untuk menerbangkan pesawat itu dengan kualifikasi instruktur yang memang sudah memiliki pengalaman itu, dan sudah kita lakukan fase per fase itu demonstrasi khususnya itu sudah kita lakukan, dan itu luar biasa, luar biasa di selatan Banyuwangi. Artinya kita memberikan kesempatan kepada khususnya siswa atau pilot-pilot yang ingin melakukan kegiatan hobi dan lain sebagainya, khusus di seaplane itu sudah ada wadahnya. Di mana itu? Di Banyuwangi tentunya. Di Banyuwangi ya. Tapi tidak nutup kemungkinan juga untuk sekolah-sekolah lain loh. Oh gitu. Iya, yang pasti tetap dilakukan sertifikasi proses. Bila memiliki satu mungkin kemampuan itu, mungkin dari fasilitas, pesawat dan lain sebagainya, kami juga akan lakukan proses sertifikasi itu. Nah, berkaitan dengan sertifikasi, kami memang tentunya juga punya kendala-kendala khususnya mengenai regulasi. Tetapi di sini bagaimana sih sebetulnya regulasi itu akan ikut dalam penyempurnaan, kira-kira begitu. Penyempurnaannya di mana? Mungkin kita ada part 61, part 141, terus kemudian teman-teman juga sudah melihat dari sisi potensinya,
Jadi akan dikembangkan berdasarkan demand. Regulator itu tentunya harus juga bisa mengimbangi dan memberikan ruang itu, dan kita harus mensupport itu. Effortnya kita harus merevisi regulasi-regulasi yang memang notabene perlu kita sempurnakan. Kira-kira begitu, Mbak Frida. Kalau mungkin bisa dikatakan berarti Banyuwangi ini adalah pionirnya ya Kak untuk SIPLEN, bisa dikatakan begitu? Bisa dikatakan itu, dan itu se-Asia, mungkin se-Asia ya, Asia Tenggara mungkin ya. Wah, ini menarik sekali ya Sobat DKPPU. Bisa dibayangkan bahwa di Indonesia, di sini DKPPU sebagai regulator memberikan fasilitas, dan ini pertama di Banyuwangi ini yang memfasilitasi tentang SIPLEN gitu ya kan? Betul Mbak Frida. Ini sebuah prestasi ya kan? Bisa dibilang begitu ya kan? Nah, tentunya tadi Kapten sudah ceritakan, untuk mendapatkan lisensinya tersebut susah tidak nih Kak? Untuk dapatkan lisensinya, saya kira teman-teman yang sudah memiliki kualifikasi commercial pilot, private pilot, dan lain sebagainya, langsung mengunjungi Banyuwangi. Dan kami juga menjembatani supaya memang mendapatkan lisensi itu di dalam kelas rating atau single engine class rating kategori itu tidak terlalu sulit. Nah, yang paling sulit adalah experience-nya Mbak Frida. Jadi experience, iya, soalnya kan itu beda. Jadi mendarat di darat dengan di air beda. Nanti itu dibutuhkan satu experience. Nah, experience itu nanti ditetapkan oleh Banyuwangi sendiri. Jadi nanti kita tahu sebetulnya berapa besar sih kemampuan para instruktur yang sudah dan akan dicetak di Banyuwangi itu untuk mendidik siswa-siswa pilot untuk SIPLEN itu. Jadi itu kan sebetulnya bukan hanya jam terbang saja, tapi bagaimana kemampuan dia landing di air, utamanya itu. Karena memang kan air itu kan bergelombang dan itu harus tahu gitu. Jadi itu dibutuhkan ya pengalaman lah, experience. Nah, Kapten tadi sudah jelaskan nih, sebagai DKPPU, sebagai regulator tentunya ada controlling dan juga monitoring. Ya, kita sebagaimana kita jalankan itu khusus untuk pengawasan yang kita kenal surveillance ya Mbak Frida ya. Tentunya kita lakukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan termasuk dengan SIPLEN ini juga, karena SIPLEN ini bergabung tentunya itu dengan organisasi yang sudah eksis, di mana organisasi eksis itu adalah Pilot School Certificate, artinya PSC, yang memang notabene sudah mencetak beberapa student atau kadet atau siswa-siswa pilot. Nah, pengawasan dilakukan senantiasa itu berkaitan dengan aspek safety, aspek bagaimana training program dijalankan, kualitas dan kualifikasinya juga ditentukan. Makanya inspektor kita juga akan kita kirimkan mungkin, semoga nanti. Jadi kita harus juga punya kualifikasi inspektor yang memiliki kualifikasi pilot yang bisa menerbangkan SIPLEN itu gitu. Dan itu fungsi pengawasan kita terus berjalan. Baik, Kapten. Iya. Sobat DKPPU, menarik ya. Cari informasinya sekarang. Ayo, yang ingin menjadi seorang pilot pesawat air, masih dibuka kesempatannya. Kapten, terima kasih buat kesempatannya. Sama-sama Mbak Frida. Sama-sama sehat terus ya. Sehat selalu juga Kapten. Kita pakai kembali step kita. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Hai Sobat DKPPU, masih bersama saya Frida Hermawanti. Tidak terasa banyak sudah saya berbagi informasi kepada Sobat setia DKPPU terkait tugas pokok dan fungsi DKPPU, Direktorat Kelayakudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara. Bagaimana? Menarik bukan bincang-bincang kali ini? Kita sudah banyak mendapatkan informasi dari Subdit Lisensi Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara dan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Untuk itu, subscribe YouTube Official DKPPU dan jangan lupa like, komen, dan share YouTube Official DKPPU. Sampai jumpa!